Ini adalah kisah seorang pria bernama Mango yang berasal dari Albania, tetapi telah tinggal di Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun. Dia menjalankan sebuah klub malam dan pacarnya, Sunny, selalu mendukungnya dalam bisnis tersebut. Tidak ada masalah berarti yang sedang melanda hidupnya. Sesampainya di rumah, ia meminum pil. Tetapi kemudian ia meminum pil itu untuk kedua kalinya, dan karena itu Mango mengalami serangan jantung. Untungnya dia selamat. Dokter menanyakan apakah dia mengonsumsi sesuatu sebelum kejadian tersebut karena darahnya menunjukkan peningkatan kadar sildenafil yang biasa dikenal sebagai Viagra. Mango mengakui bahwa dia meminum 2 pil. Jadi dokter menjelaskan kepadanya bahwa cara hidupnya saat itu tidak berkelanjutan. Dia harus melakukan penyesuaian serius, jika tidak dia akan mati. Setelah mengetahui semua ini, Sunny merasa takut. Dia mulai mendesaknya untuk pindah dari sini ke Thailand, tempat mereka berdua dapat menjalani kehidupan yang damai sendirian. Mano setuju, tetapi sebelum dia bisa melakukan ini, dia harus mengambil beberapa langkah yang sangat hati-hati. Keesokan harinya, karyawannya, Spence, bertanya kepadanya apakah dia serius ingin menjual klub tersebut. Berdasarkan keterangan Mango, Spence menghubungi seorang pria bernama Joe Carver yang juga terkejut karena Mango pernah menolaknya sebelumnya. Spence bertanya mengapa tidak. Jadi Mano berkata, "Jangan khawatir, kamu sudah menjadi teman yang setia, kamu akan dijaga." Setelah itu Mano bertemu Joe Carver di kebun binatang. Joe menanyakan hal yang sama kepadanya. Apa yang berubah? Namun Mango tidak memberikan jawaban yang tepat kepadanya. Dia hanya berkata, "Tepatkan harga yang saya minta." Malam itu di klub, seseorang memotret seorang gadis saat dia tiba. Gadis ini membawa sebuah tas. Melihatnya masuk, Sunny bertanya kepada Mano kapan dia akan memberitahu Rodriguez bahwa dia tidak bisa lagi mencuci uangnya. Namun untuk saat ini, Mango ingin fokus menjual klub terlebih dahulu. Gadis ini, Irena, sebenarnya dikirim oleh Rodriguez sendiri. Setelah itu saat menuju ke bank, seorang pria datang dari belakang dan mengarahkan pistol ke Mano. Dia meminta tas itu, tetapi Mano dapat merasakan ketakutan dalam suara pria itu. Mano menyuruhnya pergi dengan tenang, tetapi pria bertopeng itu merebut tas darinya dan lari. Setelah semua ini terjadi, Spence memberitahunya bahwa dia harus berhenti meninggalkan senjatanya di laci mobil, karena senjata memang ditujukan untuk situasi seperti ini. Namun Sunny mengatakan dia perlu membuat laporan polisi. Ada kamera pengawas di sekeliling bank dan polisi akan datang juga. Namun Spence menentang gagasan itu karena kartel akan memeriksa rekening untuk setoran tersebut dan Anda tidak boleh macam-macam dengan mereka. Jadi Mango mengatakan bahwa hari ini dia akan melakukan deposit menggunakan uangnya sendiri. Kartel itu tidak akan pernah tahu bahwa barang itu hilang. Setelah mereka menelepon, detektif Schlosser tiba dari kantor polisi. Uang sebesar $75.000 dicuri dari Mango. Tetapi Slower mengatakan bahwa pencuri itu mengenakan topeng, sehingga wajahnya tidak pernah terlihat di kamera. Adegan kemudian beralih ke pencuri yang sama, Jeff, yang sebenarnya adalah seorang profesor universitas. Orang yang menyuruhnya melakukan ini telah memanggilnya untuk bertemu. Jeff mengambil sebagian uang dari uang hasil curian itu. Dia pergi dan menyetorkan $9.999 ke banknya, sebuah angka yang sangat spesifik. Dan karena alasan inilah, teller bank Carey diam-diam menyelipkan catatan kepadanya yang mengatakan bahwa dia tahu apa yang sedang dia rencanakan. Setelah itu terungkap kepada kita bahwa detektif Slower sendirilah yang menyuruh Jeff melakukan pencurian tersebut. Jeff menjalankan praktik penipuan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Namun putra Schlosser sendiri hanya diterima, bukan mendapatkan beasiswa. Slower menyalahkan Jeff atas semuanya, menuduhnya tidak menulis esai yang bagus, dan dia tidak membiarkannya lolos begitu saja. Dia ingin dia merampok Mano lagi. Jeff mengatakan itu tidak adil, tetapi dia sudah terjebak. Adegan beralih ke Joe yang telah menelpon Mano untuk bertemu dengannya di sebuah panti pijat. Dia menyampaikan tawarannya, tetapi Mano sama sekali tidak menyukainya. Dia berkata dengan lugas, "Jika Anda tidak dapat memenuhi harga saya, jangan buang waktu saya." Dia berbagi semua ini dengan Sunny. Sunny berkata, "Ini bukan soal uang, ini tentang keluar dari sini selagi dia masih sehat. Bernegosiasilah dengannya." Jadi di sisi lain, Jeff bertemu Carey di sebuah restoran, dan Carey memberitahunya bahwa dia akan ketahuan karena rekeningnya tidak pernah menerima kredit apapun selain dari gaji bulanannya. Dan sekarang dia muncul dengan sekantong uang kertas, $1 kurang dari jumlah yang menurutnya perlu dilaporkan kepada pemerintah federal. Jadi Jeff bertanya berapa banyak yang dia inginkan.
Carrie bilang dia ingin ikut terlibat. Dia tahu Jeff sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dia bekerja di bank selama 6 tahun sambil menunggu kesempatan ini. Dia terinspirasi oleh film Point Break dan ingin menjadi bagian dari sesuatu yang menarik. Jeff menolak, jadi Carrie mengancam akan melaporkan depositnya yang akan memaksanya untuk menghadapi pihak berwajib. Jeff mencoba menjelaskan kepadanya bahwa ini lebih rumit daripada yang dia pikirkan, tetapi Carrie tidak mengerti. Setelah itu di klub malam itu, Miguel Rodriguez sendiri yang muncul menggantikan Irena. Dia telah mengetahui bahwa Mano telah menjadi target, tetapi Mano mengatakan bahwa itu adalah insiden kesialan yang terjadi secara acak dan tidak akan terjadi lagi. Namun Miguel mengatakan bahwa jika orang-orang datang untuk Mano, hal berikutnya yang mereka pikirkan adalah mereka bisa menyerangnya dan itu tidak baik. Miguel mengatakan kepada Mango dengan lugas bahwa akan lebih baik jika percakapan di antara mereka ini tidak pernah terjadi lagi. Setelah Miguel pergi, Spence masuk dan Mano marah padanya, bertanya mengapa dia membiarkannya masuk tanpa memberitahunya. Tapi Spence sedang mabuk. Di luar bank, Jeff dan Carrie sama-sama menunggu Mano. Carrie membawa senjatanya sendiri. Dia juga membawakan mereka topeng yang terinspirasi dari film Point Break. Mano menggenggam pistol di tangannya sekali sebelum keluar dari mobilnya, tetapi kemudian dia meninggalkan pistol itu di dalam mobil. Di luar, Carrie melepaskan tembakan ke udara dan memerintahkan Mano untuk mengangkat tangannya. Mano mengatakan bahwa dia bukan tipe pria yang bisa dirampok 2 kali. Namun Carrie benar-benar bersikap seperti perampok untuk menakutinya. Dan meskipun Jeff protes, dia menembak ke arah sisi Mano. Keduanya mengambil tas itu dan lari. Mano masuk ke mobilnya dan mengejar mereka. Jadi, mereka berdua masuk ke mobil masing-masing. Terjadi aksi kejar-kejaran mobil di antara mereka. Carrie menikmati semua itu dan tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil Mano. Mano keluar dan menembak mereka, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Carrie mengatakan itu sangat menakjubkan. Dia merasa bergairah, tetapi Jeff perlu mengatur napas. Carrie berkata kepadanya, "Jika kau ingin tidur denganku, pesan hotel sekarang juga." Di sisi lain, Mano yang hidup di kota ini seperti seorang raja, mulai merasa bahwa dia tidak pantas berada di sini. Dia sangat marah, jadi Sunny menyuruhnya menggunakan aplikasi meditasi, tetapi Mano berteriak bahwa dia menembaknya. Di sebuah kamar hotel, Jeff memberitahu Carrie bahwa dia adalah seorang profesor paruh waktu dan di samping itu dia menghasilkan uang dengan menulis esai untuk mahasiswa yang rupanya merupakan tindak pidana. Dan salah satu kliennya ternyata adalah seorang polisi, dan polisi itulah yang memaksanya melakukan perampokan ini. Kalau tidak, dia pasti sudah dipenjara. Namun, Carrie tidak menganggap serius kata-katanya. Dia hanya menikmati momen itu. Di kantor polisi, rekan Slower, seorang detektif, memberitahunya bahwa dia telah melaporkan insiden Mano kepada pihak federal karena pihak federal mengatakan bahwa Mano adalah orang yang dicurigai. Namun Mano tidak ingin pihak federal ikut campur, dan setelah melihat laporan rekannya, Slower menyadari bahwa seorang wanita juga terlibat dalam perampokan malam sebelumnya. Jadi Slower menelepon Jeff, tetapi Jeff tidak mengangkat telepon. Di sisi lain, Joe memberitahu seorang pria bahwa Jeff ketika bangun tidur mengatakan dia membutuhkan lebih banyak uang jika mereka harus menyelesaikan kesepakatan ini. Setelah itu, saat Mano sedang bermeditasi, dia menerima tawaran dari Joe. Dan setelah melihatnya, dia pun merasa senang. Namun di kamar hotel, saat Jeff bangun, dia sendirian. Dia panik dan bertanya-tanya kemana Carrie pergi. Dan di ponselnya ada 13 panggilan tak terjawab dari Slower. Namun saat itu juga, Carrie kembali. Dia tadi berada di lantai bawah di kasino. Jadi Jeff menanyakan tentang uang itu, tetapi Carrie telah kehilangan semuanya di kasino. Mendengar itu, Jeff mulai panik. Carrie mengatakan mereka bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Jeff bilang tidak, mereka tidak bisa. Dan tepat saat itu dia menerima telepon dari Slower yang bertanya siapa dia. Dia menuntut uangnya kembali. Namun Jeff mengatakan ada sedikit masalah yang muncul dan meminta waktu lebih banyak. Jadi Slower memberinya waktu 1 hari. Di sisi lain, Irena datang ke klub dan mengatakan mereka harus pergi. Miguel ingin bertemu dengannya dan mereka seharusnya tidak membuatnya menunggu. Sunny meminta untuk ikut juga, tetapi Indrea mengatakan dia harus datang sendirian. Jadi Mano bahkan tidak membawa senjatanya karena dia sudah mengenal orang-orang ini sejak lama dan pernah bekerja untuk ayah Miguel sebelumnya. Dia menyuruh Spence untuk menjaga kebersihan dan merawat Sunny. Irena memberi Mano petunjuk arah, tetapi Mano memintanya untuk memberitahunya secara tepat kemana mereka akan pergi dan apa yang akan terjadi di sana. Sebagai balasannya, Indrea menodongkan pistol ke arah Mano.
Jadi Mano memberitahunya bahwa dalam skenario apapun dia tidak akan bisa membunuhnya dan keluar dari sini. Polisi tidak akan membiarkannya lari, dan bahkan jika dia selamat, Miguel sendiri akan membunuhnya. Ia memberitahunya bahwa Miguel ingin berbicara dengannya di rumahnya. Jadi mereka tiba di rumah Miguel, dan tepat di pintu masuk, ponsel Mango dirampas darinya. Di dalam ruangan, Mano bertemu dengan Miguel yang mengatakan bahwa kau telah mencuci uang untukku selama bertahun-tahun, dan kau membuatnya tampak mudah. Apakah ini mudah? Mango bilang tidak, tetapi mereka memiliki struktur ini untuk mewujudkannya. Lalu Miguel berteriak, "Kenapa kamu terus saja mengacaukannya?" Mango mengatakan ini adalah kecelakaan. Namun Miguel mengatakan bahwa kecelakaan-kecelakaan ini membahayakan kesuksesannya dalam skala yang lebih besar. Jadi Mango berkata tidak, lihat tempat ini, Anda berhasil. Insiden-insiden kecil ini tidak membahayakan Anda. Tapi maksud Miguel adalah bahwa dalam pekerjaan ini mereka tidak dijanjikan hari esok, Mano. Jadi Mango memberitahunya bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk menjual klub tersebut dan Joe bisa mendapatkan hak penolakan pertama. Ini adalah caranya untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Dia menyuruh Miguel untuk berlindung dan tepat saat itu Joe tiba di luar. Di dalam Miguel menyuruh salah satu anak buahnya menyerang Mano. Tetapi saat itu juga Joe melempar batu ke jendela dan Mango mengambil senjatanya lalu menembaki semua orang. Miguel mencoba lari keluar, tetapi Mano membunuhnya. Setelah itu, seorang wanita mendekatinya dengan pistol, tetapi pistol itu tidak meletus dan Mano menembaknya di kepala. Dalam perjalanan keluar, Indria menemui Mano, tetapi Mano tidak membunuhnya. Dia bertanya, "Bisakah kita saling percaya?" Ia menjawab, "Ya." Jadi Mano menyuruhnya untuk mengambil mobil Miguel dan melarikan diri. Selanjutnya Mango melihat batu yang dilemparkan ke jendela, tetapi dia tidak tahu siapa yang melemparnya. Namun saat itu juga di sisi lain kembali ke klub, ketika Sunny menelepon Mano berulang kali dan dia tidak menjawab, Sunny menjadi takut. Di sana Jeff dan Carrie sedang menunggu Mano. Namun hari ini dia tidak muncul dan Jeff terpaksa mencuri uang itu dan menyerahkannya kepada Slower. Malam ini, Mano membakar seluruh rumah Miguel, jadi Jeff mengikuti di belakangnya. Di sini, Carrie mengatakan bahwa jika pria itu membawa uang tunai sebanyak ini dari klub setiap hari, bayangkan berapa banyak uang yang pasti ada di dalam klub. Dia berencana merampok klub tersebut. Sementara itu, saat Sunny memasukkan uang ke dalam loker, Spence masuk. Spence mulai mengatakan bahwa Mango telah berjanji akan diurus, tetapi sekarang dia tidak ada di sini. Sunny mengatakan dia akan kembali. Namun Spence tidak berpikir demikian. Dia sedang mabuk dan sangat ketakutan. Dia menuntut uang itu dari Sunny. Sunny berkata, "Ini bukan dirimu. Kami akan menjagamu." Namun Spence mencegahnya mengambil senjatanya. Dalam perkelahian itu, Sunny terjatuh ke tanah. Spence menodongkan pistol ke arahnya, mendudukkannya di kursi, dan mengikatnya. Dia mulai mengumpulkan uang dan tepat saat itu Jeff dan Carrie keluar dari klub. Mereka melepaskan tembakan ke udara yang membuat Spence berpikir bahwa anak buah Miguel telah tiba. Dan tepat saat itu, Sunny menyemprotkan sesuatu ke matanya. Dengan mata yang tertutup, Spence mengangkat pistolnya dan menembak, yang membuat Carrie ketakutan dan membalas tembakan, dan satu peluru mengenai Spence. Carrie terkejut dengan apa yang telah ia lakukan. Dia mulai mengatakan bahwa dialah yang menembak duluan. Jadi Jeff mengumpulkan uang itu dan pergi bersama Carrie. Dia memasukkan Carrie ke dalam mobil. Carrie sangat ketakutan. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, menyebut uang itu sebagai uang darah. Dia mulai melemparkannya keluar jendela. Jeff menyuruhnya untuk tidak melakukan ini. Dan di tengah semua itu, mereka mengalami kecelakaan. Mobil mereka terbalik. Carrie keluar dari mobil. Dia mencoba mengangkat Jeff, tetapi Jeff tidak mau bangun. Dan tepat saat Carrie sedikit menjauh dari mobil, mobil itu meledak. Dan di sini seekor beruang juga muncul di hadapan Carrie. Tapi untungnya hewan itu tidak menyerangnya. Setelah itu menjelang pagi, polisi telah tiba di klub tersebut. Dan tepat saat itu Sunny mendapat telepon dari Mano yang mengatakan bahwa aku sudah pulang dan mendengar kabar bahwa Sunny ada di klub. Dia menanyakan semuanya dengan baik. Sunny bilang tidak, tapi aku baik-baik saja. Jadi Mano menyuruhnya untuk ikut denganku ke bandara kecil di dataran. Jadi Sunny hanya berkata, "Oke, aku datang." Namun melihatnya pergi, Slower mengikutinya. Di sini, Mano mengumpulkan semua uang yang telah disembunyikannya di berbagai tempat di sekitar rumahnya, memasukkannya ke dalam tas, lalu pergi. Namun dari sini, Joe mengikutinya. Jadi ketika Mano melihat Sunny tiba dengan taksi, dia bertanya tentang Spence. Sunny tidak sanggup menceritakannya kepadanya. Dia berkata,
Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Mano memberitahunya bahwa dari sini mereka akan pergi ke Vancouver dan setelah itu mereka bisa pergi kemana saja. Namun tepat saat itu, Slower muncul di hadapan mereka. Dia bilang ada penembakan di klubmu dan kamu akan meninggalkan kota. Dia membawa mereka ke samping dan meminta mereka untuk membuka tas itu dan menunjukkan kepadanya bahwa ada uang di dalam tas tersebut. Lalu Slower mengarahkan pistolnya ke Mano dan menyuruhnya meletakkan tas itu di tanah. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi meskipun diberi uang. Namun saat itu juga Joe datang dari belakang dan berkata, FBI, letakkan senjatanya. Ketika Joe menyuruh LAPD untuk mengikuti Mano, dia telah memberikan instruksi yang jelas, yaitu tidak boleh ada kontak. Namun Slower mengatakan ini adalah yurisdiksi saya. Jadi Joe mengungkapkan bahwa pagi ini LAPD menemukan seorang wanita bernama Carrie dan dia memberitahu polisi bahwa Slower mengatakan dia akan membunuh keluarga mereka jika mereka tidak merampok pria di klub itu. Sebenarnya Slower mengikuti Mano atas perintah LAPD dan selama itu Slower telah melihatnya melakukan setoran sendirian di bank setiap hari. Setelah kebenaran terungkap, Slower menembak Joe. Sebatang peluru mengenai lengan Joe. Saucer mengambil tas berisi uang tunai dan hendak menghampiri Joe untuk membunuhnya ketika dari belakang, Mango menyerang Saucer. Selama perkelahian itu, Mango membunuh Slaughter dengan pistol milik Slaughter sendiri. Setelah itu, lebih banyak petugas federal tiba. Joe menunjukkan kepada Mango foto seorang pria bernama Santiago dan memberitahunya bahwa pria ini juga bos Miguel dan pemimpin kartel ini dan bahwa dia telah mengejarnya sejak lama. Operasi ini bukan untuk Mango, mereka hanya menginginkan klub itu darinya. Dia juga berkata, jangan khawatir, kau tidak membunuh Miguel, aku terus melempar batu ke jendela. Mereka akan menampilkan Slower sebagai pembunuh Miguel dan mengatakan bahwa setelah membunuh Miguel, Slower bunuh diri karena tidak sanggup menanggung rasa bersalah. Joe meletakkan dokumen pengalihan kepemilikan klub di hadapan Mango. Joe akan membeli klub tersebut dan menyelinap masuk ke dalam sistem kartel. Jadi, berdasarkan perkataan Sunny, Mano menandatangani surat-surat itu. Setelah itu, Joe mengizinkan mereka pergi. Dia bahkan mengembalikan uang mereka, sambil berkata, kalian akan membutuhkannya. Dengan demikian, cerita ini berakhir di sini. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan ini.